Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya di channel Dunia Merpati. Oke, pada kesempatan video kali ini dan saya akan menjawab requestan dari teman-teman ya. Ada yang bertanya seperti ini, Bang, bagaimana sih caranya membedakan merpati balap, terus merpati 3/4 dan merpati tinggian dari sekilarnya terutama. Nah, jadi untuk kalian yang baru gabung, simak videonya sampai akhir. Dan untuk kalian jadi simak videonya sampai akhir. Dan untuk kalian yang belum subscribe, silahkan ditekan dulu ya tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Dan oke, di sini ada merpati balap saya, namun ini adalah cewekan. Nah, ini adalah untuk sampel ya, untuk gambaran kalian yang belum mengerti bagaimana sih lar merpati balap. Nah, jadi ini adalah contohnya. Tapi ini betina ya, bukan pejantan, ini betina. Nah, lar merpati balap itu seperti apa? Nah, ini contohnya nih. Kita buka larnya ya. Tuh. Jadi kita bahas satu-satu ya. Dari segi larnya itu tidak terlalu lebar-lebar. Terus ujungnya juga agak bulat, tapi tidak terlalu bulat banget sih. Nah, nih. Ini larnya seperti ini. Namun di sini juga ini indukan untuk pacekan. Jadi ini umurnya sudah lumayan tua. Nah, jadi biasanya kalau merpati yang udah berumur itu jadi rampasnya itu tidak rajin. Nah, itu menandakan merpati ini sudah tua. Nah, biasanya seperti itu. Nah, contohnya ini nih. Ini rampasannya sudah nggak rajin ya, tuh. Udah nggak rajin. Yang sebelahnya. Tuh. Nah, dari segi lar tidak terlalu bulat-bulat dan ujungnya juga membulat, cuman nggak bulat banget tuh. Jadi jarak antar bulu juga tidak terlalu rapat ya tuh, jadi masih ada celah. Nah, untuk kelenturan bulu paling ujung juga ini termasuk lumayan kaku, tidak terlalu lentur, ini lumayan kaku. Tapi biasanya setahu saya kalau merpati balap itu ujung bulunya atau ujung larnya ini itu kaku. Nah, biasanya merpati yang kaku di ujung larnya itu terbangnya sprint dan susah untuk tinggi. Nah, dari segi tulangan pun ini keras banget kalau ditekan nih. Ini tulangan bulu kalau ditekan juga keras. Itu ciri-cirinya tuh. Nah, terus dari bahu, otot bahu juga tebal nih, otot bahu juga tebal. Nah, mungkin itu ciri-ciri yang sederhana ya dari merpati balap. Terus kita lanjut ke ciri-ciri lar merpati 3/4. Nah, ini adalah merpati belontang saya ya, yang terbangnya itu 3/4. Nah, ini juga merpati kolong, makanya terbangnya itu 3/4 itu paling ideal. Kalau merpati kolong pasti terbangnya 3/4. Nah, untuk dari segi larnya kayak apa sih? Nah, ini dia larnya tuh, bisa disimak ya teman-teman tuh. Dan coba kita bandingkan sama yang tadi, yang pertama larnya, itu pasti berbeda. Nah, dari segi larnya nih, ini tadi kan kalau merpati balap itu agak bulat, namun agak renggang ya, atau jarak antar bulunya itu tidak terlalu rapat. Namun ini jarak antar bulunya itu agak rapat sedikit tuh. Terus ujung bulunya juga agak bulat tuh. Nah, ini yang sebelahnya. No, kita bandingkan saja sama yang tadi ya, pasti berbeda. Nah, untuk dari kelenturan ujung bulunya juga ini lentur nih tuh, lentur. Nah, jika semakin lentur ujung bulu larnya itu biasanya merpati itu gampang untuk tinggi. Beda dengan lar ujungnya itu agak kaku, itu biasanya agak susah buat tinggi. Ini lumayan lentur. Terus dari segi tulangannya juga ini keras, karena ini termasuk merpati kolong dan dimainkan di kolong juga.
Nah, kalau di kolong kan harus memerlukan sprint ya, sprint yang kenceng. Terus juga burungnya harus tinggi, tidak kayak merpati balap. Kalau merpati balap mengandalkan sprint doang. Kalau merpati kolong itu tidak, harus tinggi, sprint pun jadi, terus harus masuk kolong juga, dan di meja juga aman. Nah, paling ribet itu emang merpati kolong. Makanya merpati kolong itu mahal-mahal. Nah, jadi prosesnya itu gak gampang, ribet, dan memakan waktu bertahun-tahun. Nah, jadi seperti itu. Ini juga tulang bahunya itu tebal nih. Nah, kalian bisa bandingkan ya tadi ya sama yang pertama. Oke, lanjut ke merpati yang tinggian. Larnya itu seperti apa? Terus kita bandingkan sama yang merpati 3/4 dengan merpati balap tadi. Oke, langsung saja. Nah, ini contoh merpati tinggian saya ya. Nah, larnya mari kita lihat. Tuh, bisa diperhatikan teman-teman ya, larnya. Nah, tuh. Terus yang sebelah. Tuh. Nah, dan ini juga cewekan nih. Ini cewekan dan ini juga buat pacakan buat saya. Nah, anak-anakannya juga saya sudah buktikan sendiri, tinggi-tinggi banget, full nitik malah. Tuh. Larnya. Nah, kita bandingkan sama yang tadi ya, sama merpati balap sama 3/4. Ini bulu merpatinya itu bulat-bulat banget tuh. Bisa teman-teman simak ya, ini bulat-bulat banget dan ujungnya juga bulat juga. Tuh. Bulat-bulat banget. Terus jarak antar bulunya juga rapat. Nah, dari kelenturan ujung larnya juga lentur banget nih. Ini lentur banget. Nah, biasanya kalau merpati yang bisa terbang tinggi nitik ini ujung larnya itu lentur. Nah, saya juga sudah beberapa kali bilang kalau ingin memilih merpati yang tinggi nitik, ininya lentur pasti, lentur banget. Tuh. Nah, ini juga rapi. Terus dari kekerasan tulang bulunya juga ini lumayan keras. Biasanya kalau merpati tinggian itu tidak terlalu keras-keras nih tulangan bulunya. Dan untuk masalah otot bahu, saya juga sukanya yang tebal. Jadi kuat terbang lama. Tuh. Nah, jadi jelas ya untuk teman-teman yang masih bingung membedakan merpati balap, merpati 3/4, dan merpati tinggian. Nah, dan mungkin cukup video kali ini ya. Dan apabila kurang jelas dan ada pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Dan untuk kalian yang baru gabung dan sudah menonton sampai akhir tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu ya tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Dan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just watch me grow, put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with